Guys, tahu nggak kalian, inilah kisah Abu Nawas yang ditanya oleh seorang ateis. Ini dia. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Kembali lagi di sini bersama Zed dan Sotir. Pada video kali ini kita akan mengulas kisah Abu Nawas menjawab pertanyaan orang ateis. Seperti apa kisah dari Abu Nawas ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama Zed dan Sotir. Siapa dari kalian yang tak kenal dengan sosok Abu Nawas? Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki. Hidup di masa Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas lebih dikenal sebagai seorang penyair. Selain itu, Abu Nawas juga terkenal jenaka dan konyol, namun di balik kekonyolannya itu, Abu Nawas adalah sosok yang terkenal cerdas, banyak akal, dan religius. Hingga suatu ketika, kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba, orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena membuat resah masyarakat, akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja pun bertanya, "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Bukannya menjawab, orang asing ini malah menantang Baginda Raja. "Untuk apa aku mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" ujar kata dia. Kemudian Baginda Raja pun bertanya kembali tentang kepercayaan orang asing itu kepada Tuhan. Dengan tegas orang itu pun menjawab bahwa dirinya tidak percaya akan adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. Namun orang asing itu pun malah mengajukan pernyataan yang harus dijawab. Baginda Raja pun mempersilahkan. Orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanya orang yang tak dikenal itu. Sebenarnya Raja Harun ar-Rasyid bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka jawabannya harus dengan logika akal dan pikirannya yang tepat. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau urusan soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing ini," kata sang menteri. Kemudian Raja pun menyetujui usulan menterinya, maka dipanggillah sosok Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja, lalu ia mempersilahkan duduk di sampingnya. "Ada apa Paduka, kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" ujar tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, seorang asing ini tidak percaya adanya Tuhan dan dia mengajukan pertanyaan tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pun menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar seantero kota Baghdad," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kemudian menghampiri orang asing tersebut duduk tepat di hadapannya. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" ujar kata Abu Nawas. Dengan penuh kesombongan orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Andai sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan," kata dia. "Ya, tentu saja saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing tadi. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya ini adalah Allah Tuhan saya," jawab kata Abu Nawas. "Oh baiklah, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan?" kata orang tadi. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1, kata Abu Nawas. "Sekarang gantian aku yang bertanya, angka 3 berasal dari angka berapa?" kata Abu Nawas mengajukan pertanyaannya. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. "Tepat sekali, kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. "Angka 2 berasal dari angka 1 tambah 1, jawab orang itu. "Benar sekali, sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali sebagai berikut. "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah," kata Abu Nawas. "Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," tambah Abu Nawas lagi. Orang asing itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas.
Untuk jawabanmu atas pertanyaanku masuk akal, kata orang asing tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan membuat lawan bicaranya terdiam. Hingga pada akhirnya Raja Harun ar-Rasyid pun kagum atas jawaban cerdas sang sufi. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.